Hola, teman-teman penikmat film. Gua tuh jarang banget keluar dari bioskop dengan perasaan nggak yakin gua barusan nonton film apaan, tapi tetap hibur gila-gilaan. Dan itu yang gua rasain pas nonton Weapons. Bayangin ya, lo duduk, popcorn belum setengah habis, dan filmnya udah mulai mainin emosi lo dari rasa penasaran, takut, bingung, sampai ngakak. Tapi bukan ngakak yang receh. Ngakaknya tuh, kayak, gila, dia ngapainan barusan? Sumpah, Zack Cregger tuh makin nekat sejak Barbarian. Jadi, ceritanya dimulai dari satu kejadian misterius di sebuah kota kecil. Tepat jam 02.17 menit dini hari, 17 anak dari satu kelas hilang secara bersamaan. Dan sejak saat itu, kota yang tadinya tenang berubah jadi lautan paranoia. Semua mulai bertanya, apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Tokoh utama kita, Justin Gandy, guru dari anak-anak itu, mendadak jadi pusat perhatian. Dari yang disayang-sayang, sekarang dicurigai. Dan yang bikin kerennya, film ini nggak kasih jawabannya langsung. Lo diajak ngeliat potongan-potongan cerita dari berbagai karakter. Kayak lo lagi nyusun puzzle yang potongannya acak dan bentuknya aneh-aneh. Nah, ini bagian yang gue suka banget. Film ini pakai struktur bab, jadi setiap segmen fokus ke karakter berbeda. Dari guru, mantan pacarnya yang jadi polisi, sampai pecandu sabu lokal. Dan semua POV itu pelan-pelan saling terkoneksi. Awalnya emang agak bikin bingung, tapi sabar deh. Lama-lama lo bakal ngerasa kayak lagi baca novel detektif, cuma ini dikasih bumbu horor yang ngacau banget. Dan serius, ini bukan horor biasa. Gak ada setan, gak ada bisikan-bisikan halus di lorong kosong, tapi yang ditunjukin justru lebih serem. Manusia. Orang-orang yang bisa jadi tinggal di sebelah rumah lo. Film ini tuh slow burn, iya. Tapi begitu masuk babak ketiga, meledak. Kayak selama 1 jam lebih lo digeret pelan-pelan, dikasih clue dikit-dikit, terus boom. Semua kekacauan dibuka. Dan ini bukan cuma tegang, tapi juga kocak dalam cara yang anehnya berhasil. Gue bahkan sempat mikir, lah ini film horror atau dark comedy? Dan ya, ternyata dua-duanya. Zack Cregger main di 2 jalur sekaligus, dan anehnya, dua-duanya jalan. Salah satu kekuatan utama film ini ada di pemainnya. Serius, Amy Madigan? Ngeri banget. Setiap kali dia nongol, penonton di bioskop langsung diam. Dia tuh intens, tapi nggak lebay. Natural banget sampai lo ngerasa, gue nggak nyaman lihat dia ngomong, tapi gue nggak bisa berhenti lihat. Dan ada juga karakter lain yang, walaupun tampil sebentar, ninggalin kesan. Semua punya fragmen cerita masing-masing. Ada yang bikin lo marah, sedih, kasihan, tapi semua tetap nyambung ke satu misteri besar. Siapa pelakunya? Dan kenapa 17 anak bisa hilang bersamaan? Ini yang bikin film ini naik level. Di balik semua jump scare, adegan gory, dan lelukon gelap, film ini sebenarnya lagi ngobrolin hal yang berat. Kehilangan, trauma, kesalahan sistem, orang dewasa yang gagal melindungi anak-anak. Dan Cregger nggak segan-segan nunjukin betapa brokennya karakter-karakternya. Gak ada yang sempurna. Semua orang luka, dan luka itu nular, kayak virus yang bikin kota kecil itu pelan-pelan ambruk dari dalam. Dan gue suka gimana film ini gak ngasih semua jawaban. Lo bakal terus mikir, bahkan setelah credit title muncul. Jadi ya, kalau lo cari horor yang bisa nonton rame-rame sambil jerit, ini bukan filmnya. Tapi kalau lo suka film yang mind-bending, gelap, absurd, dan tetap lucu dengan cara yang twisted, lo wajib tonton Weapons. Film ini lebih liar dari Barbarian, lebih berani secara struktur, dan berhasil bikin satu studio bersorak waktu endingnya pecah. Literally. Tapi ini cuma pendapat gue. Gimana menurut lo? Udah nonton Weapons? Lo lebih suka bagian mana? Horornya? Komedinya? Tulis di kolom komentar ya, kita bahas bareng. Dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya, biar lo gak ketinggalan review-review film lainnya dari gue. Sampai ketemu di review selanjutnya. Gue pamit, dan inget, kadang yang paling serem tuh bukan hantu, tapi tetangga. Bye-bye!